gak ada gunanya gitu loh menjarain orang. Mm-mm. Gue ngerasa kayak dosa gitu kan. Gue tahu Medi nyakitin gue dirugiin material kan, Iya. gue dipermaluin kayak gitu juga kan, kayak ditegur Tuhan gitu loh. Apa sebenarnya yang kamu mau? Medina harus jadi sahabat gue. Sudah hadir di studio eksklusif ada Mbak Uci Flodea yang mungkin tidak semua orang ngeh nih dengan nama Mbak Uci. Tapi kalau saya menyebut nama Medina Zen, pasti tahu siapa ini Mbak Uci. Halo Mbak Uci, apa Baik, kabar? ya, Gimana, sehat? sehat Ini langsung dari Surabaya atau gimana nih? di Jakarta. Orang kebetulan lagi ada di Jakarta Iya, ya. Ya, karena kemarin habis jalan-jalan ke Eropa. betul. Jadi transitnya agak lama karena mau cerita-cerita sedikit tentang yang update kabar dari Mbak Uci juga terkait dengan Mbak Medina Zen. Mbak, langsung aja nih. Gimana nih? Katanya lagi yang ada kabar terbaru kemarin Mbak Uci habis ketemu atau nengok Mbak Medina tuh gimana nih Mbak ceritanya? Sebenarnya sih pengen, udah lama pengen nengok, cuman Mm-mm. kan masih belum pengen aja sih Hmm. gitu kan. Terus udah gitu kemarin itu ya udah gue sempatin, Mm-mm. udah gitu ya udah gue tengok gitu. Ketemu Mbak Medina di dalam, Iya, seperti apa kondisinya? baik-baik aja, gemuk dia, Oh sehat, iya, sehat. oke. Ada yang diceritain nggak? Mungkin ya pasti berbeda lah kehidupan di dalam dengan di luar kan. Apa yang sempat diceritain, sharing segala macam? Sebenarnya gini sih ya, sebelum sebelum kemarin gue ke rutan Pondok Bambu, Mm-mm. emang 2 bulan atau 3 bulan gitu kan, emang gue tuh ada kayak sesuatu yang gue harus lakuin gitu. Maksudnya, misalnya? Nah, terus akhirnya sebelum gue ke mana ke Eropa Mm-mm. 1 bulan lalu, gue bingung, gue kan ngubungin sama si Lukman, Mm-mm. terus teleponnya nggak bisa, Mm-mm. terus bawa WhatsApp juga centang, terus mau nggak mau gue ini kan beraniin diri telepon Bang Rasman. Pengacara Iya, ini, oke. gue ada ide kayak gini sih Bang gitu. Terus si Bang Rasman rasanya sulit deh bilang gitu. Hmm. Terus akhirnya gue gak ke Eropa kan, cukup lama waktu kemarin tuh. Mm-mm. Terus udah gitu aku pikir ya udah deh, gue pengen nengokin Medina, gue mau bawa berita baik untuk dia gitu. Hmm. Terus akhirnya gue sampein ke Medina kan, gue sampein ke Medina, dia nggak percaya gitu kan, masa sih gitu kan, dia bilang kan maksudnya Medi kan udah sangat jahat sama kakak, dia bilang gitu kan, udah nyakitin kakak, udah nggak usah ngomong yang kemarin gitu, yang penting gue ada niat itu gitu, Hmm. daripada gue kayak kepikiran terus, kayak kebayang-bayang terus gitu kan. Masa sih gue bisa di luaran enak-enakan, gue bisa makan enak, biar gue bisa jalan-jalan, sedangkan ada satu orang yang maksudnya dalam penjara gitu. Hmm. Ya bukan berarti apa ya, manusia bisa berubah Iya, kapan aja iya. gitu kan ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kan gue getol gitu kan ya, gimana Mm-mm. caranya supaya media masuk penjara gitu kan. Maksudnya sampai orang-orang bosan ya TV itu ya. Itu mulu kan gitu kan, maksudnya itu tuh mulu yang dibahas gitu kan. Tapi dengan adanya Medina udah masuk, terus itu kan prosesnya kan dua, Iya, iya, yang ya. kasus Atas kasus dengan ancaman. ancaman yang pertama, yang kedua kan masalah tas itu. Mm-mm. Terus akhirnya kan berpikir kan gak ada gunanya gitu loh menjarain orang. Mm-mm. Gue ngerasa kayak dosa gitu kan. Eh, Lebih sedih lagi waktu kemarin, waktu nengok Medina, Medina bilang, iya kak, Medi udah nggak punya apa-apa gitu Mm-mm. kan. Sampai makan pun, Medi udah belain makan nasi cadong gitu kan, Mm. gitu kan. Jadi kan gue lebih sakit lagi kan Mm-mm. gitu. Udah gitu kan,
anak-anak nggak bisa sekolah gitu. Nah makin sakit lagi kan. Gue tahu Medi nyakitin gue dirugiin material kan, Iya. gue dipermaluin kayak gitu juga kan. Maksudnya di stasiun TV mana, podcast mana, waktu kemarin waktu Iya, Medi iya. masih belum masuk itu kan dia nyerangnya kan berlebihan banget gitu kan. Maksudnya di story dia sampai, jadi kan ya sempet gue down juga kan. Iya. Sempet gue juga nangis juga kan, sedih juga kan, sama gitu kan, diserang setiap hari kayak gitu. Nah tapi itu yang lalu ya, udah Iya. berlalu. Dan sejak Medi masuk kayak ada gue ditegur gitu loh, ngapain sih kayak gitu kan. Kalau kemarin kan gue cuma minta dua aja, kembaliin nama baik gue, kembaliin uang gue, Hanya itu. cuma itu aja permintaan gue. Tapi kan masuk ke ranah hukum, artinya kan itu Nah, kalau tidak memang hanya dua itu dia bisa lakukan, berarti ya tidak ada case penjara-penjara. close, ya gitu Tapi kan. memang ternyata tidak dilakukan kan? Ya pada waktu itu Malah kan mungkin memanas. makin panas. Iya. Sudah gitu kan gue sudah press con berulang-ulang kan, maksudnya membuka pintu perdamaian gitu kan. Tapi nggak ada satupun yang Itikat baik. datengin. Jadi ya gue pikir gue kan nggak bisa dong, maksudnya yang di Surabaya tuh kasusnya kan berjalan sidangnya. Gue nggak bisa nyetop dong, itu kan bukan ranah gue Karena untuk nyetop sudah, mereka. iya, sudah masuk. Maksud gue yuk lah, yuk ayo cepet Iya, gitu. iya, Maksudnya yang putusan yang 11 bulan ini aja dia jalanin. Gue pikir ya udahlah buat pelajaran Medina supaya menjadi orang lebih baik lagi gitu kan. Maksudnya yang di Surabaya ini supaya jangan sampai sidangnya sampai putusan. Tapi ya udah, gue nggak ada yang datangin gue. Berarti selama proses persidangan berjalan itu Mbak Uci sebenarnya sudah niat untuk sudah kepikiran tentang damai, tentang menghentikan kasus ini? Sudah. Cuma memang tidak, ya, cuma memang tidak ada respon. Berulang-ulang media itu kita bikin preskon loh, untuk membuka itu terang ya. Tapi tidak mendapat respon. Ini juga terkait dengan tadi yang Mbak Uci menghubungin Bang Rasman? Enggak, cuman sharing aja sih. Sharing gimana caranya kalau misalnya udah jatuhan hukuman, maksudnya udah putusan, apalagi itu udah ingkrah. Iya. Tapi setahu saya yang di Surabaya tuh dia belum jalanin deh. Apakah itu masih ada kesempatan untuk dicabut dan caranya seperti apa gitu. Dan perlu saya jelasin lagi ya, kasus yang di Surabaya itu kan saya nggak pakai lawyer. Sendiri. Dari kejadian yang kasus pengancaman itu sedikit demi sedikit kan saya mulai paham bagaimana tentang hukum gitu kan. Akhirnya ya yang kasus tas itu, tas palsu itu dari awal emang saya sendirian. Gitu. Sendirian udah gitu kan, ya buktinya naik juga kan. Karena kan prinsip saya gini, selama benar dan ada bukti jalan sendiri. Karena nggak perlu takut, nggak takut karena kan nggak perlu ada yang dibela. Apanya yang perlu pembelaan? Nggak ada pembelaan gitu kan. Karena dalam persidangan lawyer pun tidak berhak untuk berbicara. Itu prinsipnya pada waktu itu. Itu sih. Nah kemarin kenapa sampai hubungin Bang Rasman, karena kan gue merasa siapa lagi gitu loh yang bisa dihubungin gitu kan. Akhirnya Bang Rasman bilang kayaknya sulit gitu. Tapi kayaknya sulit, tapi berarti masih ada mungkin nggak? Tetapi berapa hari ini mulai kemarin tuh kan banyak media, banyak orang-orang juga nge-DM, nggak tahu DM-nya paling banyak sih, DM itu banyak. Ada juga yang telepon, nggak tahu telepon dari mana dia dapat nomor telepon saya. Itu masih bisa, kemungkinan bisa. Lewat PK. Cabut laporan itu? Iya, lewat PK. Oh, lewat PK. Tapi paling tidak saya butuhkan orang yang mengerti hukum di sini supaya langkah saya nggak salah gitu. Tapi jujur dalam hati saya sih, dari hati nurani saya sudah maafin Medina dan saya pengen kasus ini udah selesai lah. Mbak, tapi kalau bicara saya sudah memaafkan, itu kan sebenarnya dari dulu juga Mbak Uci mengaku sudah memaafkan, tapi
terus membawa kasusnya ke ranah hukum kan ingin memberi efek jera. Tapi sekarang sudah memaafkan, ini konteksnya agak beda nih karena bukan cuman memaafkan tapi ada apa ya, mungkin lebih kepada sisi dengan mencabut laporan ya, dengan rencana itu Kemanusiaan. kemanusiaan itu. Mm-mm. Titik balik apa yang akhirnya terfikir terlintas Mbak Uci sampai se se berubah banget ini dari Ya awal-awal emang sih, gue kan kemarin ngomong sama Medina, dia bilang, kakak beneran ya, dia kan nggak percaya kan, kakak beneran, kakak nggak bohong, beneran Med, dia bilang gitu kan. Gini ya itu lagi, namanya, gue mau ngomong sama Medina, gue tahu Med, lu nyakitin gue tahu, lu nipu gue, kemarin gue ngomong gitu kan. Tapi ya udahlah, kan gue pernah bilang sama lo, cuman 2 aja. Kalau mau kasus ini nggak sampai kayak gini, kembalikan nama baik gue, kembalikan uang gue. Tapi gue pikir-pikir, lo nggak bisa kembalikan uang kan berarti lo nggak punya duit, iya nggak? Kalau punya duit pasti dibalikin dong. Betul. Ya nggak ada. Nomor 2, gue kan pengen dikembalikan nama baik gue kan. Karena apa? Pada waktu itu kan Medina nyerangnya terusan ya. Terusan di segala podcast, segala TV apa gitu kan. Gue diam tapi kan stres juga. TV isinya itu terus ya, serangan-serangan terus gitu. Iya, apalagi kalau ngomong kan terus gitu kan. Pada waktu itu emang gue nggak disuruh teman gue, udah lu nggak boleh kayak gitu. Ntar kalau lu kayak gitu jadinya sama aja, saling lapor gitu kan. Tapi pada waktu itu gue dilaporin Medina juga di 2 tempat. Oh gitu. Tapi nggak ada yang masuk, nggak ada unsur. Nggak ada unsur, emang gue nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah terus kenapa ada? Nah terus udah gitu kan gue maunya 2, kembalikan nama baik saya dan kembalikan saya uang, gitu. Dari awal preskon terus-terusan, cuman itu aja. Gue pikir kalau emang Medina nggak bisa mengembalikan duit, berarti kan dia nggak ada duit. Kalau tentang nama baik, iya kan? Dengan adanya Medina ditahan kan, nama baik gue udah balik sendiri. Karena artinya sudah terbukti siapa yang salah. Iya, betul. Dalam kasus ini, betul. Iya, betul seperti itu. Nah, akhirnya saya merenung kan, kayak ditegur Tuhan gitu loh. Apa sebenarnya yang kamu mau? Iya kan? Ya. Maksudnya gue bisa hampir sebulan 2 kali keliling dunia. Gue bisa makan enak. Kita kan ada satu orang yang di sana, kasihan kan? Menganggap seolah-olah satu orang ini ya, yang membuat susah adalah Mbak Uci, atau? Gue merasa gue nggak boleh dong. Kita kan harus gimana ya? Awal-awal memang gue benci banget sama Medina, benci banget, marah banget, dendam banget. Siapa sih digituin nggak marah ya kan? Udah ditipu, diancam, dijelek-jelekin, ya kan? Dibilang segala-galanya gitu kan. Siapa yang nggak marah? Secara manusia ya marah dong. Tapi besarnya waktu dengan kondisi kayak gini, ya gue berubah, gue berubah pikiran, rasa kasihan aja. Jadi gue pengen memaafin dia itu bener-bener memaafin, bukan dari mulut aja maafinnya. Benar-benar memaafkan, artinya ada sesuatu yang akan Mbak Uci lakukan? Iya, seperti memang mencabut laporan, bukan laporan lagi. Oh, mencabut putus. Gimana caranya Medina bisa bebas dari hukuman yang di Surabaya itu ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang tadi ingin melakukan sesuatu dan Medina sempat tidak percaya, itu bener nggak? Ini koreksi kalau salah. Bener nggak Mbak Uci katanya bersedia menanggung anak-anak sekolah? Iya, gini, karena Medina sendiri yang bilang, gimana Med kondisi kamu? Kan gue tadi udah yang bilang, iya Kak, udah nggak punya apa-apa. Sampai anak pun nggak sekolah kan gitu kan. Gue di sini sampai bela-belain makan nasi cadong tiap hari, nggak bisa makan catering gitu kan. Terus ya kalau gue bilang sama dia, anak kamu harus sekolah dong, kayak gitu. Ini obrolan kemarin berarti pas kunjungan. Kemarin. Ya udah, anak kamu gue sekolahin, gue harus hubungin siapa? Gue minta nomor teleponnya. Tetapi kemarin kan masuk di media tuh yang kata-kata gue yang mau sekolahin anak-anaknya dia.
Mungkin ada dari keluarganya Medina ada DM gitu ya, dia merasa keberatan dengan Tawaran baiknya tawaran itu. untuk menyekolahkan anaknya yang besar. Karena anaknya yang besar itu kan ikut dengan suaminya Medi yang lama. Oke. Jadi anak itu sampai hari ini masih sekolah. Jadi kan saya nggak tahu kan, Iya, namanya iya. orang nggak tahu gimana. Mm-mm. Gua nanya dengan sumbernya, Betul. ya kan, sumbernya ngomong gitu dan lu ada etika baik untuk menyekolahkan. Tanpa tahu sebenarnya anak pertama ada di siapa, apakah Gue nggak masih tahu, sekolah? Iya, nggak tahu sama anaknya sekali nggak Medina, tahu ya, nggak benar. tahu. Terus udah gitu kan gue dapat DM, Mm-mm. nggak tahu DM-nya kapan sih. Mm-mm. Terus udah gitu kayak protes gitu loh, maksudnya jangan sampai berita ini simpang siur gitu kan, bahwa anaknya yang gede itu kan ikut papanya, suaminya Medina yang dulu Mm-mm. itu emang udah sekolah, tapi Berarti memang yang artinya, kecil yang kecil yang belum. ikut Lukman. Suaminya yang Belum sekolah, tapi katanya masih umur 4 tahun. Jadi gue bingung nih. Oh, jadi niatnya untuk menyekolahkan anak-anak benar-benar best kalau Mbak Uci tuh nggak tahu anaknya tahu. apakah memang apakah sekolah atau tidak, benar-benar nggak tahu. Yang dipahami adalah informasi dari Mbak Medina aja, tidak sekolah. Iya, Tapi nggak salah. setelah Loh, kalau misalnya gini ya, kita kembalikan ke ibu ya. Gue kan seorang ibu. Iya, Kalau dengar seperti itu gimana? iya, sakit. Ibunya masuk gara-gara gue loh. Iya. Gitu kan. Terus anak-anaknya sama Imbas nggak sekolah. Ya udahlah, yang kita tolong kan anaknya dulu dong. Iya. Karena sudah tidak mungkin sejauh ini, karena ibunya yang harus menebus dulu dengan apa yang diputusan itu kan. Iya, kan nggak mungkin dong dalam waktu 1 hari, Emet kamu langsung keluar, Emet langsung sekolah, kan gitu kan nggak mungkin dong. Kan baru selama Medina ditahan berapa lama ini kan, gue nggak pernah nengok dia, baru kemarin. Oh, itu kemarin pertama kali? Iya. Oh, pertama kali mungkin cukup mengejutkan juga ya buat Medina, karena datang yang dulu lawannya katakanlah seperti itu, tapi ternyata sekarang datang punya niat baik. Sebenarnya Medi nggak tahu kalau niatnya seperti itu. Oh, niatnya hanya awalnya gue dikasih tahu kalau Medi katanya takut ketemu gue, nggak mau pertamanya, takut dipukulin katanya. Nggak mungkin juga kayak gue gitu kan, nggak mungkin kan. Oh, dia sempat itu. Terus akhirnya ya udahlah ditemuin aja gitu. Ketemu itu dia kayak bingung gitu kan. Iya, karena nggak tahu ya. Kayak bingung. Terus bilang maaf mulu. Udah bilang udahlah Met, kan gue udah bilang gue udah maafin lu jauh dari dulu. Di sini aku mau cerita sama lu. Itu cerita itu tadi, dia nggak percaya. Akhirnya ya tadi pagi dia telepon aku. Dia tuh Medina. Oke. Tapi pakai wartel katanya. Iya, karena dari dalam. Ada wartel di sana. Dia bilang, Kak, thank you. Medi sekarang katanya udah bisa beli makan gitu. Karena kan kemarin gue sih lah daripada dia tiap hari makan nasi cadong kan. Bukan saya kaya bukan, tapi maksudnya makan nasi cadong tiap hari kan. Kemanusiaannya buat sisi itu. Tapi akhirnya kemudian yang pihak keluarga merasa keberatan itu gimana tuh? Yang gue nggak tahu itu keluarga beneran atau enggak. Soalnya kan gue follower gue juga banyak ya. Dan ada beberapa yang ngomong kayak gitu juga ya. Ya udah, gue stop dong. Ya di sini kan mungkin jalan untuk gue stop, klarifikasi juga bahwa anaknya yang gede itu ikut suaminya Medi yang pertama dulu, dan diasuh oleh istri suaminya yang baru. Gitu. Beritanya. Iya. Tapi ini tidak dikonfirmasi ke Medi saat tadi pagi telepon. Gue lupa. Gak penting juga. nggak kepikiran mungkin ya, karena iya. Cukup ini sih gitu loh, niat baik, tapi kan itu belum dipastikan kan bahwa itu yang nge-DM atau yang menginformasikan itu bener-bener murni keluarganya atau enggak, kan kita belum tahu kan. Keluarganya Medi kan. Iya. Oh, memang tidak mengenal keluarganya? Enggak. Oh, sama sekali. Kalau keluarganya Lukman tahu. Kan keluarga Azari kan. Iya. Jadi kakaknya Lukman, gue tahu. Oh, tapi dari Medinya memang tidak kenal. Dari keluarga Medi nggak kenal. Kenalnya Medi. Kenalnya Medi gitu. Apa rasanya ketika punya niat baik kemudian dapat DM, entah itu perkara keluarganya benar atau tidak, semacam penolakan gitu, Mbak? Ya enteng aja jawabnya, ya saya minta maaf. Oke. Ya apa lagi? Yes.
Saya minta maaf Heeh. karena saya nggak tahu. Oke. Iya nggak? Karena tidak pernah bermaksud apapun ya Ya nggak selain ada membantu. maksud apa-apa, niat saya baik kok. Mm-mm. Ya minta maaf. Udah mau ngomong apa lagi? Iya kan? Tapi kemudian ada tanggapan ya namanya media sosial ya, tidak akan pernah Iya, luput dari DM-nya panjang komentar-komentar banget sih, netizen. DM-nya Iya. panjang banget. Maksudnya jangan sampai simpang siur gitu ya. Mm-mm. Ya udah, saya minta maaf. Ada juga yang komentar gini, kemarin aja lo ngejeblosin, sekarang aja lo jadi apa tiba-tiba datang menjadi Dewi Fortuna, Dewi Penolong. Itu gimana tuh? Ya itulah. Manusia kan bisa berubah kapanpun. Yes, betul. Iya nggak? Orang yang jahat aja bisa berubah jadi yang baik. Mm-mm. Apalagi saya orang baik, Mhm. menjadi lebih baik. Ya. Enak nggak sih? Mbak, aku mau tanya nih yang aku bikin penasaran. Merasa apa ya kayak ditegur Tuhan tadi bisa menikmati hidup lah judulnya. Bisa menikmati hidup, tapi kemudian ada satu orang yang bisa dibilang agak sedikit tidak beruntung karena keputusan yang pernah diambil seperti itu gitu loh. Eh, kalau kalau Mbak Uci bicara dengan Tuhan lah ya dari hati ke hati keimanan sendiri gitu. Apa tuh Mbak yang definisi Mbak Uci ditegur sama Tuhan untuk yang tadinya berapi-api, kemudian sekarang jauh lah dari sebelumnya gitu loh. Apa nih? Jadi gini, kemarin kan waktu di lapas, jadi tangannya Medina itu mulai, gue ketemu dia ya, gue gandeng terus, Oke. gue peluk dia terus, gitu. Jadi gue ngomong ke Medina, Med, lu tahu kan, gue tuh nggak jahat sama lu, tahu kan? Lu tahu kan, gue cinta Tuhan, tahu kan? Lu tahu kan di rumah gue ada mezbah doa, tahu kan? Ya, lu tahu nggak? Gue ditegur Tuhan, gue nggak boleh kayak gini, gitu. Cuman intinya ya, apa sih gunanya? Gunanya apa? Kan sekarang kalau uang ya, gue yakin kok kalau Medina nggak ngembaliin, Tuhan akan kembaliin berlipat-lipat. Itu prinsip gue gitu. Dengan cara yang lain ya. Dengan cara yang lain gitu. Kalau nama baik ya udah, masyarakat udah tahu semua kok. Terus ngapain dia harus berlama-lama di dalam? Kan paling tidak dia udah tahu bahwa negara ini negara hukum. Dan jangan meremehkan orang. Ya kan? Kalau kemarin kan si Medi kan kayaknya kebal hukum, gitu. Seolah-olah berani. Ya kan banyak tidak kasus akan, kan iya. nggak bisa orang masukin dia. Gue pengen tahu gue bisa nggak masukin dia, bisa kan? Itu aja sih. Tapi ada penyesalan dari Mbak Uci sendiri? Menyesal sih nggak ada yang menyesal, nggak ada. Cuman gue kasihan aja, nggak ada gunanya. Itu aja sih. Tapi artinya dengan keputusan atau dengan sekarang yang sudah dijalankan Mbak Medina itu bukan sesuatu yang harus disesalkan juga oleh Mbak Uci, meskipun dia menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak sebebas dulu, hanya kalau gue menyesal nggak sih, cuma kasihan aja sih. Lebih kepada kasihan ya. Kasihan, lebih ke kemanusiaan aja sih. Okay. Gitu. Paling tidak kan dia udah tahu kan, nggak seperti yang dulu dia bilang dia kenal jenderal inilah itulah itu kan. Paling tidak kan dia sudah, paling tidak udah lama loh di situ, paling tidak dia udah belajar. Gue kemarin juga ngomong sama Medi gini, orang hidup itu emang harus belajar. Iya. Belajar tuh mahal banget loh, gitu kan. Lu di sini juga belajar. Oke. Terus ya udah, akhirnya gue bilang sama dia, lu bantu gue doa aja supaya gue punya jalan, gimana caranya lu bebas dari sini gitu. Kalau dibilang gue nyesel, enggak, kayak gue ngerasa dosa aja sih, ngapain sih gue kayak gini, seolah-olah membuat hidup orang menjadi, iya padahal kan Medina yang salah harusnya kan, meskipun emang kan itu konsekuensinya dia yang harus dia bayar. Harus bayar, tapi kan gue nggak mau gitu loh, maksudnya itu tadi lah ya, secara kan Tuhan aja baik sama gue masa sama manusia nggak baik. Iya betul. Gitu aja sih. Oke. Mbak, boleh diminum dulu? Mbak Uci, ini kan upaya untuk
menyekolahkan anaknya Mbak Medina sudah disampaikan secara langsung dan progresnya gimana mungkin masih butuh waktu ya karena terkait dengan ada DM yang merasa keberatan dan sebagainya. Tapi yang aku mau tanya adalah upaya Mbak Uci seberapa mungkin atau bagaimana yang dipersiapkan untuk bisa membebaskan Mbak Medina dari penjara yang Surabaya. Ya, Ha-ha. ya. Itu gimana tuh? Apa nih yang sudah dipersiapkan? Sekarang ini lagi nyiapin. Jadi kan itu harus lewat prosedur ya. Apapun kan PK. itu harus ada prosedurnya yang gimana gitu. Paling tidak kan saya butuh orang yang tahu tentang hukum. Oke. Ya, kalaupun nanti misalnya saya mengenal orang yang tahu hukum, saya diajari caranya seperti apa, mungkin saya bisa kok jalan sendiri. Tapi kan paling tidak kan ada yang ngarahin gitu Iya, ya. iya. Ya, bagus-bagus kalau memang ada lawyer yang benar-benar mengerti hal seperti ini, kasus seperti ini caranya seperti apa, dan bisa ngawal kasus ini sampai katanya saya PK ya, Iya, gitu, sampai bikin PK. surat di PK gitu. Dan memang jujur sih, saya nggak tahu tentang Iya. bagaimana caranya ini kan masih Prosedurnya, prosedurnya, teknisnya, jalannya, teknisnya iya, seperti iya. apa nggak tahu karena belum pernah ngalami hal kayak gini. Belum pernah tapi kepikiran. Padahal ketika di Surabaya menghadapi kasus ini pun Mbak Uci tanpa lawyer kan? Iya, tanpa lawyer. Menghadapi semuanya sendiri sampai Iya. putusan gitu loh. Nah ini terbesit sampai berani untuk PK, sebutlah PK kalau misalnya kita akan melakukan itu. Gimana nih? Nah, kalau gue kan ngerasakan korban. Kalau misalnya korban membuat surat dan benar-benar memaafkan, maybe ya gitu, jadi kurang jelas gitu loh. Tapi ada keyakinan dan hati kalau gini, niat baik, tujuan baik, pasti ketemu orang yang baik. Dan pasti akhirnya ada jalan. endingnya baik, Iya, kan ada, gitu kan ya. Ada jalan, ada ending yang baik juga. Kan niat saya baik, gitu sih. Saya berdoa supaya saya ketemu orang yang baik dan bisa nuntun saya dengan kasusnya Medina ini. Kan saya ikhlas nih, ikhlas nih ya. Ada yang bantu saya gitu. Karena saya emang buta dengan hal-hal kayak gini. Maju awalnya dari mana? Kalau misalnya bikin izin gitu ya, gue tahu harusnya kemana gitu kan ya. Tapi kan ini hal baru yang harus belajar. Oke. Mbak, tapi kan Mbak Medina sekarang masih di Jakarta nih, di Pondok ini kan, Pondok Bambu untuk kasus yang ancaman itu. Nah, kemudian yang itu di Surabaya ini dia harus dipindah ke Surabaya tahanannya kalau misalnya belum ada ini ya untuk PK yang tadi Mbak bilang, atau melanjutkan makanya gue ini masih bingung. Kemarin kan gue tanya Medina, lu di sini sampai yang di pengancaman itu sampai kapan? Dia bilang sampai Februari. Tetapi 2024 berarti beberapa bulan lagi. Februari ya, 4 tahun bulan depan. lagi. Ya, 4 bulan lagi. 2024. Lalu nggak tahu ya. Kalau menurut jaksa sampai bulan 10 ini. Oktober, berarti sudah lewat ya bulan. Iya, ini bulan 10 ini ya. November. Nah, itu kan langsung pelimpahan untuk hukumannya. Oh, oke. Gitu. Tapi gue yakin deh, nggak ada yang nggak mungkin. Tetap berharap keajaiban itu ada. Pasti. Iya. Selama kita usaha. Iya, benar-benar. Ya, berarti sudah mempersiapkan langkah selanjutnya dong ketika yakin belum, tidak ada yang tidak mungkin. Masih mikir-mikir. Tapi yakin bisa. Oke. Yakin bisa. Nanti pasti banyak orang yang nolong saya. Iya. Kan tujuan saya baik. Tapi bagaimana? Tapi nanti bentar lagi gue takut ini. Gue dicecer netizen lagi nih ntar kan. Pasti nih. Ya. Soalnya apa? Kemarin pengennya di penjara. Nah, itu yang kemudian gitu kan. yang rame juga kayak gitu kan. Kemarin pengen di penjara, sekarang tiba-tiba muncul nengok, kemudian mau nolong pula. Maksudnya apa gitu loh? Ya intinya gini ya kan. Manusia kapanpun bisa berubah. Menjadi orang baik itu kan enak kan? Ya. Menjadi orang baik itu enak. Iya. Gitu. Daripada menjadi beban pikiran. Lebih baik selesai. Gitu. Tapi ya untuk menyelesaikan tadi mungkin bukan hal yang gampang ya, apalagi pertama kali juga nih buat Mbak Uci untuk
hal-hal yang belum pernah dilakukan, jalan sendirian pula, harus membebaskan orang yang pernah Mbak Uci jebloskan, sekarang harus dikeluarkan lagi nih ceritanya. Jadi kemarin tuh sempat teleponan sama ada si jaksa gitu kan. Jadi kaget loh. Kaget Ini atas Bu Uci niat. kan gitu. Iya, heeh. Atas maksudnya ide saya ini. Ini Bu Uci kan? Ini Bu Uci kan? Iya Pak, saya Uci. Ini Bu Uci kan? Beneran kan? Loh, saya kok jadi bingung gitu. Karena memang mungkin orang mungkin saya juga agak Kan sedikit waktu nggak Medina percaya ya ketika diputusin hukuman itu langsung di penjara itu kan banyak itu masyarakat kan yang ngapokin gitu kan ya. Ngapokin dia mukulnya Iya. gitu kan. Awalnya kan gue yang diserang begitu putusan keluar, masyarakat juga bisa dia di menilai. penjara, netizennya larinya ke gue. Nah ini nanti netizennya pasti dibicarain lagi gue gitu kan. Berarti udah siap nih mau diserang netizen atas niat Udah baik. biasa. Pokoknya Udah apapun biasa. niatnya, kalau netizen tuh pasti akan menyerang sih. Intinya gini, kalau ada niat baik diserang, ya alhamdulillah puji Tuhan gitu kan ya. Kita imani aja, berarti kan itu dukungan buat saya juga. Iya, Tanpa netizen itu nggak ada dukungan loh. iya betul. The power of netizen The tetap power ada. of netizen. Nggak apa-apa. Mau komen apapun silakan. Tapi kalau sedikit lagi balik, ketika kemarin berkunjung ke Medina, ada satu hal nggak sih, misalnya penyesalan Medina atas apapun dengan kehidupannya sekarang yang sempat disampaikan ke Mbak Uci? Ya dia sudah pasrah sih. Sudah tidak bisa berbuat apapun karena dia bilang pasrah kok udah. Karena dia udah nggak. Kalau udah makan nasi cadong terus berarti nggak punya apa sih? Iya betul. Nasi cadong kan nggak enak. Ya. Makanya netizen jangan aneh-aneh ya. Ntar makan nasi cadong loh. Mbak Uci, Nanti kalau ngujatnya juga terlalu kenceng-kenceng, maksudnya berlebihan makan nasi cadong loh. Mbak Uci, terakhir, kalau misal nih Mbak, ternyata Tuhan kasih kemudahan semuanya atas niat Mbak Uci tadi yang di Surabaya, apapun itu, kemudian Mbak Uci bisa membebaskan Mbak Medina dari tuntutannya itu dan tidak dipenjara. Apa rencana Mbak Uci selanjutnya untuk Medina? Gue sih terbersit Medina harus jadi sahabat gue. Harus jadi sahabat? Iya. Setelah dia nanti kalau memang Tuhan izinkan, memang benar-benar Medina bisa keluar dengan usaha yang apa yang gue capai. Kalau emang dia keluar, Medina harus jadi sahabat gue. Oh, kenapa Mbak sampai kepikiran menjadi sahabat? Kadang kita menjadi supaya teman dia aja memang bisa tidak sepenuhnya menjadi teman. Kayak ada chemistry yang kayak gitu. Oke. Harus jadi sahabat gue. Karena apa ya? Sebenarnya Medina itu orangnya bisa kerja, orang kerja. Sebenarnya pekerja keras. Pekerja memang. Gue kan juga pekerja. Iya. Dan gue milih teman juga milih-milih gitu loh. Kalau misalnya teman nggak kerja, gue nggak mau. Karena melihat Mbak Medina tipe orang pekerja, Mbak Uci merasa ada sesuatu yang bisa ngeklop kah? Sebenarnya kerjaan dia dengan kerjaan gue ya beda. Iya. Tapi nggak tahu kenapa dia harus jadi sahabat gue. Sebagai bentuk permintaan maaf, merasa apa ya dia harus minta maaf sama gue dong. Iya kan? Dia harus thank sama gue kan? Iya, dia harus minta maaf. Tapi kemudian Mbak yang justru pengen menjadikan dia sahabat. Iya. Agak ini sih. Aneh kan? Iya. Iya, saya juga nggak tahu. Aneh kan? Iya. Bingung kan? Oke, ini Mbak Medina nggak mungkin melihat podcast kita karena dia lagi ada di dalam. Jangan gitu loh. Tadi pagi atau kamu? Oh, tadi pagi. Dari lapas itu kan ada nomor telepon yang di Medina kirim WhatsApp gitu kan. Katanya di lapas bisa nonton TV juga kok. Oh, oke. Berarti gitu. Mudah-mudahan Mbak Medina juga ada sedikit semangat lah. Di sini ada Mbak Uci yang punya niat baik. Ya, kita hanya kuat-kuatan doa nih. Ya. Kuncinya satu aja, kuat-kuatan doa. Mudah-mudahan dikasih. Kemarin kan gini, Matt, tugas kamu hanya berdoa. Iya. Karena doa itu mengalahkan segalanya. Iya, bisa merubah apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi mungkin. Itu dia kan. Itu kalau itu ya.
Gue itu sejak di apa ya diserang Medina selama 1 tahun kan itu, Iya. gue itu ada bikin Oh, malah jadi kreatif bikin lagu tentang selama ini yang gue alamin gitu kan. Sedih loh pada waktu itu, nangis terus, malu juga Karena gitu ya, kan. Nah, karena tidak pernah menyangka akhirnya ada dalam posisi gue seperti itu. wujudin jadi sebuah lagu. Berarti pengalaman hidup yang sama-sama diterima ya, baik dari Medina atau dari Mbak Uci juga kan? Paling tidak dengan kasus yang kemarin ini. Jadi sebuah lagu, dan lagu itu ya udah lagunya Medina itu sebenarnya. Oke. Mbak, kalau Medina, kita nggak tahu nih Medina nonton atau enggak, tapi kalau ke keluarganya dia apa yang mungkin Mbak mau sampaikan terkait tadi rencana atau niat baik untuk menyekolahkan anak-anaknya Gue jadi supaya bingung. tidak apa ya, tidak simpang siur intinya. Iya, itu Apa nih simpang yang siur. mungkin bisa disampaikan ke kamera sini aja buat keluarga atau siapapun atau suaminya, boleh? Jadi gini ya, gue nggak ada niat untuk merendahkan siapapun ataupun niat untuk gimana ya, sok baik gitu ya, Iya. bukan. Kalau gue nggak dikasih tahu Medina, mana gue tahu dia punya anak 2, nggak sekolah gitu kan. Tapi kalau ada pun keluarganya yang merasa keberatan dan anaknya yang gede emang sekolah, ya udah saya minta maaf. Ya udah, berarti kan saya nggak tanggung jawab atas hal itu. Dan yang Medina kan punya anak 2. Jadi yang satu, apakah itu sudah memungkinkan untuk dia sekolah? Oh, iya. Karena di DM gue ada yang ngomong anaknya baru umur 4 tahun gitu loh. Gue sih sebenarnya kalau sekolah, sekolah aja kok, ya kan? Pokoknya kalau memang usia sekolah dan memang Usia tidak sekolah, keberatan, harus sekolah. ayo Yuk sekolah. Mbak Uci akan bertanggung jawab untuk itulah ya. Dan sambil menunggu kabar baik. Sampai waktu kemarin gue jelasin ke Medina, sampai gue sekolahin sampai selama lu di dalam. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan ada yang terbaik bisa keluar, karena bukan cuma sekolah tapi kasih sayang ibu tetap dibutuhkan anak. Terima kasih Mbak Uci sudah datang di eksklusif. Mudah-mudahan cerita Mbak Uci ini jangan jadi bahan untuk netizen serang lagi, tapi menjadi inspirasi bahwa semua orang akan berubah. Tidak ada penjahat yang sepenuhnya menjadi jahat seumur hidup, tuh nggak ada. Semua dasarnya adalah orang baik. Dan kita berharap ada keajaiban dari semua niat baik. Oke. Niat baik akan menjadi lebih baik. Iya, betul. Terima kasih Mbak Uci sudah datang di eksklusif.